tugas kelompoknya gitu. Baik, kita masuk dulu pendahuluan dalam teknik proyeksi bisnis ya. Seperti yang udah kita bahas di pertemuan minggu lalu, kita udah bahas dan singgung sedikit mengenai teknik proyeksi bisnis itu apa gitu kan. Kita udah sharing juga kayak contoh-contoh bagaimana perusahaan beradaptasi atau pelaku usaha beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan yang saat ini tidak terduga sebelumnya seperti itu. Nah, jadi teknik proyeksi bisnis ini kan merupakan cara atau suatu langkah-langkah yang kita lakukan untuk memproyeksikan atau memperkirakan suatu keadaan di masa yang akan datang dengan metode-metode ilmiah. Jadi ada cara-cara ilmiah yang kita gunakan untuk melakukan proyeksi bisnis ini. Jadi bukan menggunakan ramalan-ramalan kayak orang pintar yang dalam tanda kutip gitu ya, mbah-mbah gitu, tidak gitu. Jadi lebih ke secara ilmiah, secara ada perhitungannya seperti itu ya. Baik itu menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif itu kan dia berupa angka-angka, sedangkan kalau metode kualitatif dia berupa pendapat ya, pendapat, opini, dan lain sebagainya. Jadi meskipun masa yang akan datang itu tidak bisa diprediksi, tapi setidaknya kita bisa melakukanlah cara-cara bagaimana kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan data-data yang kita miliki. Biasanya kita menggunakan data-data masa lalu untuk memprediksi suatu keadaan di masa yang akan datang. Kemudian setelah kita melakukan proyeksi tadi, dapatlah hasilnya gitu kan, perkiraan kita tadi. Dari hasil tersebut kita gunakan lebih lanjut untuk menentukan strategi langkah atau kebijakan apa yang kita ambil untuk mengantisipasi dari hasil proyeksi bisnis kita tadi gitu kan. Apa saja kebijakan yang dapat kita optimalkan sehingga apa yang kita perkirakan itu dapat tercapai seperti itu. Misalnya kita mau memproyeksikan penjualan tahun ini, berarti kita menggunakan data dari penjualan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kalau misalnya perusahaan atau suatu usaha itu dia masih baru ya, biasanya kan mungkin data historisnya itu nggak banyak. Nah, dia bisa juga menggunakan data kualitatif berupa pendapat atau opini-opini pendirinya gitu ya, atau orang yang ahli di suatu bisnis. Jadi tetap ada data yang dapat digunakan untuk memproyeksikan bisnis meskipun tidak tersedia data berupa angka-angka seperti itu. Nah, ini ada pengertian dan fungsi proyeksi bisnis, di mana peramalan atau proyeksi adalah pengidentifikasian keadaan yang akan datang dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, seperti yang saya sebutkan tadi. Meskipun proyeksi tidak selalu benar, tetapi proyeksi sedapat mungkin harus dapat menggambarkan kondisi yang akan terjadi pada masa yang akan datang, gitu ya. Kita memproyeksikan itu lebih ke realnya seperti apa, bukan kayak ramalan-ramalan zodiak gitu ya. Dia memprediksikan bahwa kesehatan baik, keuangan lancar, misalkan asmara si dia lagi mendekatimu gitu, bukan yang seperti itu gitu ya. Jadi lebih yang kondisi bisnis lebih yang realnya seperti itu. Kemudian dan sesuatu yang bisa kita ukur ya. Kalau yang zodiak itu kan nggak bisa kita ukur. Misalnya si dia tuh lagi mendekati tuh gimana gitu, si dia yang mana satu gitu kan. Nggak bisa kita ukur dengan pasti seperti itu. Kemudian penyimpangan antara kenyataan dengan hasil prediksi dinamakan dengan kesalahan atau error. Pastinya sesuatu di masa yang akan datang itu kan sifatnya tidak pasti gitu. Makanya pasti ada kesalahan atau error dari yang kita prediksikan. Misalnya kita memprediksikan penjualan tahun depan adalah 1000 unit. Nah, tapi kenyataannya cuma 900 unit. Berarti kan ada selisih di situ antara kenyataan dengan yang kita proyeksikan. Disitulah errornya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya metode proyeksi yang kita gunakan itu menghasilkan tingkat kesalahan yang paling kecil, berarti tingkat perbedaan apa yang sebenarnya dengan yang diproyeksikan itu paling kecil, itu adalah metode yang paling baik gitu ya, karena dia akan mendekati dengan kenyataannya seperti itu. Di sini masih ada yang ngikutin ramalan-ramalan zodiak gitu nggak, teman-teman?
Enggak, Bu. Apa? Nggak pernah lihat. Dulu waktu zaman masih sekolah gitu, masih bocil, sempat ngeliat nggak, sempat ngikutin nggak, sempat percaya nggak dengan yang kayak gitu? Enggak, Bu. Ya, oh, luar biasa. Saya pernah loh percaya dengan yang begituan waktu masih bocil gitu ya, masih ABG lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi jatuh cinta gitu ya kan, kondisi percintaan baik kayak gitu kan, macam-macam gitu ya. Kadang kalau kita terus sugesti, oh benar nih gitu kan. Kadang kalau ya kok sesat gitu ya. Tapi ya semakin berjalannya waktu kan, kita nggak boleh percaya yang kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pengertian teknik proyeksi bisnis juga. Sebuah teknik yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau informasi atas masa yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan menggunakan metode ilmiah. Proyeksi bisnis berfungsi sebagai dasar pembuatan kebijakan maupun penyusunan anggaran untuk semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Nah, misalnya tadi kan kita memproyeksikan penjualan tahun depan itu berapa. Udah dapat nih. Nah, hasil proyeksi tadi itu kita gunakan lebih lanjut untuk menyusun anggaran. Misalnya menyusun anggaran bahan baku. Berapa bahan baku yang kita butuhkan untuk mencapai perkiraan penjualan sekian gitu kan. Berapa kebutuhan tenaga kerja yang kita gunakan untuk menghasilkan atau mencapai dari apa yang kita proyeksikan tadi, seperti itu kan. Teman-teman udah belajar juga ya anggaran perusahaan di semester 4 gitu ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan proyeksi bisnis. Nah, jadi banyak pihak-pihak yang membutuhkan proyeksi bisnis ini, misalnya kayak manajer perusahaan. Tentunya kalau dia melakukan proyeksi bisnis, dia dapat hasilnya. Nah, hasil tadi itu digunakannya untuk membuat atau menyusun strategi, mengembangkan anggaran, menentukan apa yang harus dilakukan ke depannya, misalnya kan. Apakah dia mau menambahkan promosi iklan untuk mewujudkan perkiraan penjualannya sekian di tahun akan datang kayak gitu kan. Kemudian kayak yang kedua ada investor atau penanam modal. Jadi untuk mengetahui apakah modal yang ditanamkan kembali sesuai dengan return atau pengembalian yang diharapkan atau tidak. Kalau misalnya kita nih sebagai investor ya, kita mau menanamkan modal kita ke suatu perusahaan, pasti kita melihat dulu nih, perusahaan ini bagus nggak sih prospeknya ke depan gitu kan. Kalau kita lihat prospeknya bagus, pasti kita bakalan dengan senang hati memberikan atau menyuntikkan dana ke perusahaan tersebut gitu kan, karena harapannya kalau perusahaannya tumbuh, prospeknya bagus, maka kan kita akan untung gitu ya. Modal yang kita kembalikan tuh balik dan lebih gitu ya, lebih dari yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya prospek perusahaan itu kurang sehat gitu ya, nggak baik, nah berarti kan kita cenderung untuk nggak berinvestasi di perusahaan tersebut gitu ya, meskipun kita sebagai manusia ini pasti beda-beda ini ya, preferensi terhadap resiko. Mungkin ada yang suka mencari resiko, ada yang cenderung menghindari resiko, seperti itu kan. Saya mau yang jalan aman aja Bu, nggak mau yang neko-neko lah gitu, nggak mau cari-cari resiko gitu kan. Ada yang suka mencari resiko gitu kan, dia lebih tertantang mungkin hidupnya kalau mencari resiko, seperti itu kan. Jadi itu investor juga membutuhkan proyeksi bisnis. Kalau misalnya perusahaan yang mau diinvestasikan itu dia itu proyeksi labanya meningkat gitu kan, itu kan dari data masa lalu ya kita ambil kecenderungan labanya itu meningkat, berarti kan oh ini prospeknya bagus, bisa saya investasi di sini, seperti itu. Kemudian yang ketiga kreditor. Nah, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan dapat kembali tepat waktu. Nah, ada yang mau menambahkan penjelasannya untuk kreditor? Ada teman-teman di sini yang mau menambahkan penjelasan kreditor? Dia mirip-mirip kayak investor ya, kayak penanam modal ini sebenarnya. Ada yang mau menambahkan penjelasannya yang kreditor? Kreditor itu berarti siapa contohnya itu teman-teman? Beri kredit. Beri kredit, siapa biasanya beri kredit?
perbankan, Bu? Bisa tuh. Perbankan bisa ya, lembaga-lembaga keuangan gitu kan. Atau bisa juga kalau misalnya perusahaan menerbitkan obligasi gitu ya. Obligasi itu surat utang, dia menerbitkan obligasi, jadi investor membeli obligasinya, terus memberikan sejumlah dana. Perusahaan ini dia bakalan bayar sejumlah bunga secara periodik, dan pokok obligasinya itu di akhir periode gitu. Sama dia konsepnya kayak utang gitu ya. Jadi kreditor ini dia untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan dapat kembali tepat waktu. Nah, jadi jadi kreditor itu dia perlu melihat proyeksi bisnis perusahaan itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kecenderungan labanya seperti tadi meningkat kan, berarti dia kreditor atau perbankan ini dia menganggap bahwa memang prospeknya bagus seperti itu kan, dia mampu untuk melunasi bunga beserta pokok utangnya gitu, berarti kemungkinan gagal bayarnya juga rendah. Tapi kalau misalnya kecenderungan prospek perusahaan itu buruk gitu ya, jelek, berarti kan kemungkinan perusahaan untuk gagal bayar pun tinggi, kemungkinan dia tidak bisa melunasi hutang serta bunga juga tinggi gitu kan. Makanya kadang bisa juga kalau misalnya kreditor ini nekat mau ngasih, mungkin dia lihat lagi jaminannya apa, jaminan dari perusahaan tadi. Kemudian kalau misalnya bentar ya, bisa juga kreditor menentukan bahwa dia mungkin memberikan juga tapi dengan tingkat bunga yang tinggi atau dengan batasan kredit yang lebih ketat seperti itu. Kembali ke kreditor lagi gitu ya. Kecuali kayaknya pinjaman-pinjaman online itu ya, pinjol itu dia memberikan pinjaman dengan mudah gitu kan. Nggak terlalu ribet seribet bank atau lembaga keuangan lainnya seperti itu. Kalau di bank kan atau lembaga keuangan lainnya kayak leasing gitu, dia pasti benar-benar disaring ya, dilihat track record kita, seperti apa. Kalau kita punya catatan hitam dari pinjaman, berarti kan pasti bakalan sulit untuk melakukan pinjaman lagi seperti itu. Kemudian yang keempat ada karyawan, ini untuk memproyeksikan jenjang karir di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai karyawan, misalnya teman-teman atau kita semua sebagai karyawan, jangan sebagai karyawan juga sih ya, sebenarnya kalau bisa ada yang sebagai pengusaha gitu ya, membuat usaha sendiri. Nah, pengusaha pun tentunya perlu dia melakukan proyeksi bisnis kan, melihat bagaimana perkembangan bisnisnya di masa yang akan datang itu kayak apa gitu. Mungkin mau memproyeksikan tingkat persaingan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau karyawan dia melihat ini untuk melihat jenjang karirnya. Kalau misalnya prospek perusahaan itu bagus, berarti kan dia menganggap bahwa keberlangsungan hidup dia di perusahaan juga baik gitu ya, bakalan terjamin lah ke depannya. Itulah suara saya teman-teman. Agak ribut kan? Bentar ya, saya juga agak ini bentar. Oke, saya berusaha fokus. Aku di kelas lantai 2, naik lantai 3. Mana ini rupanya saya lagi kelas. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bu Wan. Astagfirullah. Oke, mohon maaf teman-teman. Ya, lanjut ya. Kita fokus nih saya. Baik.
Nur Intan jangan cemberut dong Nur Intan. Senyum gitu kan, masih pagi Nur Intan harus semangat. Bagaimana dari karyawan ya? Karyawan. Ya kalau misalnya dia merasa perusahaan ini cenderung labanya menurun gitu, terus labanya pun menurun, jadi kayak lebih apa ya? Lebih kredibel lah gitu, lebih menjamin masa depannya kayak gitu kan. Biasanya kayak anak-anak muda nih biasanya ya suka cari-cari pengalaman. Nanti kalau misalnya nggak betah di satu tempat, pindah ke tempat lain gitu kan. Emang sulit mencari yang nyaman itu ya. Dan juga ada juga yang bilang teman-temannya gitu, posisi yang kita miliki saat ini tuh adalah posisi yang orang lain inginkan kayak gitu ya. Jadi ya itu kan, kalau kita pindah-pindah tuh pertimbangannya mungkin kita nggak nyaman, nggak cocok dengan tempat kerja, atau pertimbangan lainnya untuk bertahan itu ya ada hal-hal yang membuat kita memang bertahan lah di situ ya, kayak yang kata-kata tadi itu, atau mungkin pertimbangannya keluarga atau lain sebagainya gitu. Kembali ke diri kita masing-masing lagi seperti itu ya. Dan hidup itu kan pilihan gitu ya. Jadi ya itu ya. Kalau saya sendiri sih, pengalaman saya itu, saya termasuk yang coba-coba gitu ya. Coba-coba di sini, saya kerja juga di beberapa tempat sebelumnya gitu kan. Kayak mencari jati diri gitu. Saya tuh inginnya yang kayak gimana sih gitu kan. Nyari juga tempat yang nyaman gitu. Cari tempat yang nyaman tuh juga agak sulit di saya gitu kan. Yang ini apa ya? Yang menurut saya, oh ini benar, ini jalan yang benar gitu ya. Ini salah, ini kayak gini, saya enggak ini gitu ya. Tapi ya itu sih ya, kembali ke kita lagi, mau bagaimana itu kembali ke kita lagi. Pastinya ada resikonya. Kalau kita keluar tapi belum ada pegangan ya, resikonya ya kita tahu semua lah kan. Itu sekedar sharing sedikit aja sih, nggak mau balik banyak ya. rahasia perusahaan atau nomor pasti gitu ya. Beda kalau kita nggak nyaman bisa gitu. Nyaman itu kan bisa dilihat dari kayak lingkungan kerjanya juga enak gitu ya. Ya banyak lah pertimbangan nyaman itu gitu. Sampai pada saat saya ya menemukan, oh iya, saya di jalan yang tepat gitu. Oke, ada tepat di situ gitu. Oke. Yang kelima itu pemerintah, lanjut ya. Untuk merumuskan kebijakan publik demi kepentingan yang lebih luas. Nah, jadi nanti pemerintah juga perlu melakukan proyeksi untuk melihat dan menentukan misalnya tingkat pajaknya berapa gitu kan, prospek perusahaan seperti apa. Kalau misalnya perusahaan sepeda motor gitu kan, proyeksi penjualannya kan biasanya cenderung meningkat tuh, pasti kayaknya nggak habis-habis penjualan sepeda motor gitu. Penjualan sepeda motor terus meningkat. Nah, kemudian apa nih kebijakan yang bisa perusahaan ambil terkait peningkatan penjualan tersebut? Apakah pemerintah menambah ruas jalan atau memperlebar ruas jalan, atau mungkin menaikkan pajak gitu kan untuk menekan pertumbuhan sepeda motor dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi bisnis. Nah, ini ada 3 teman-teman, ada proyeksi bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu waktunya berapa lama tuh teman-teman? Kalau jangka pendek. Jangka pendek jangka waktunya berapa lama tuh? Setahun, Bu. Proyeksi jangka pendek. Kurang dari setahun. Kalau jangka menengah? Dia ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau yang jangka menengah itu jangka waktunya berapa lama? 1-3, Bu. 1 sampai 3. Kemudian yang jangka panjang? Lebih dari 3 tahun.
Itu sebenarnya ada juga ya di materi, bisa teman-teman lihat juga. Baik. Nah, jadi jenis-jenis proyeksi bisnis berdasarkan jangka waktunya itu ada 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek tadi yang rentang waktunya itu kurang dari 1 tahun, jangka menengah itu 1-3 tahun gitu ya. Yang ketiga itu jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, tapi untuk berdasarkan jangka waktunya ini juga berbeda-beda ya tiap industri atau tiap perusahaan gitu. Misalnya kalau kita lihat industri handphone ya, smartphone gitu, perusahaan-perusahaan smartphone itu, kalau kita bilang jangka panjang itu di atas 3 tahun untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, mungkin nggak berlaku. Kenapa? Karena kan teknologi itu perkembangannya sangat cepat gitu ya. Baru keluar handphone merek A sebulan ini gitu kan dengan spek seperti ini. Nah, kemudian nanti beberapa bulan kemudian keluar lagi spek terbaru. Padahal kan yang lama aja belum masih baru, masih bagus, masih hangat-hangatnya gitu, belum usang, tapi udah keluar merek baru. Kemudian beberapa bulan kemudian keluar lagi merek spek baru dengan yang lebih canggih lagi kayak gitu kan. Pokoknya terus berkembang nama teknologi itu. Maka kalau misalnya kayak perusahaan smartphone tadi itu mungkin nggak cocok kalau jangka panjang itu di atas 3 tahun untuk mereka gitu ya. Jadi tergantung dengan jenis dan siklus daur hidup perusahaan tadi seperti apa kayak gitu. Kemudian ini jenis proyeksi bisnis berdasarkan pihak yang melakukannya gitu ya. Proyeksi bisnis dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada proyeksi intern dan proyeksi ekstern. Proyeksi intern itu berarti yang di dalam perusahaan ya, pihak-pihak dalam perusahaan yang melakukan proyeksi bisnis ya, internal. Jadi kayak misalnya karyawannya gitu kan, manajer melakukan proyeksi pendapatan tahun depan berapa gitu kan. Kemudian kalau proyeksi ekstern berarti pihak luar yang melakukan proyeksi gitu ya. Misalnya kayak kreditor tadi, dia memproyeksikan pendapatan perusahaan itu berapa. Nah, kemudian dari situ dia bisa menentukan layak nggak diberikan pinjaman gitu kan, berapa tingkat bunga yang dibebankan dan lain sebagainya. Kemudian ini jenis-jenis proyeksi bisnis berdasarkan sifat atau jenis data yang digunakan. Jadi ada yang proyeksi kuantitatif dan ada proyeksi kualitatif. Kalau proyeksi kuantitatif itu metode proyeksi yang berdasarkan angka-angka ya, mungkin teman-teman udah nggak asing juga. Contoh metode proyeksi bisnis kuantitatif itu ada metode pemulusan, metode dekomposisi, metode korelasi, metode regresi sederhana dan berganda, ada metode Arima, Box, Jenkins. Nah, jadi nanti semua ini, metode proyeksi bisnis kuantitatif ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Memang lebih banyak kita akan menggunakan atau membahas terkait dengan pendekatan atau metode yang kuantitatifnya gitu ya. Tapi insya Allah karena kita tuh akan menggunakan Excel juga, jadi perhitungannya tidak sesulit yang teman-teman bayangkan gitu ya. Kayak teman-teman di kelas lain itu bilang, kan saya bikin PPT juga, nanti saya share juga dalam bentuk Excel ya perhitungannya. Bu, malah susah lihat PPT-nya katanya gitu. Malah lihat Excel itu lebih gampang. Memang, karena kan kalau Excel itu kita bisa lihat di situ udah ada rumusnya juga. Kita tinggal tarik keluar hasilnya gitu kan. Lebih sederhana. Tambah kurang bagi kali gitu kan. Tapi kalau rumus yang di secara bakunya kan di buku gitu, ini kan kayak ada simbol-simbol dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi aja seperti apa gitu. Nah, ini yang kedua ini ada yang proyeksi kualitatif. Dia berdasarkan pada judgement atau pendapat dari pembuat proyeksi. Tidak berdasarkan angka yang objektif gitu ya. Kalau angka kan dia objektif ya pasti. Kalau pendapat kan dia sifatnya subjektif ya. Karena penafsirannya juga beragam seperti itu. Contoh proyeksi kualitatif adalah metode Delphi, metode kurva pertumbuhan, metode pengembangan skenario, metode penelitian pasar, dan metode fokus grup. Nah, jadi ini adalah contoh dari proyeksi kualitatif, dan nanti kita juga ada bahas tentang proyeksi kualitatif itu pada pertemuan
15 ya, kita akan bahas mengenai kualitatif seperti itu. Nah, ini juga ada proyeksi campuran. Nah, proyeksi campuran ini berarti